Dua, tiga. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, perkenalkan saya Romo Mansyiotus Demon SVD. Sekarang saya berkarya di Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul di daerah Danau Toba. Ini gereja paroki yang sedang kami bangun, dan kami membangun ini dalam rangka menyongsong 75 tahun gereja paroki yang akan dirayakan pada tahun 2026 mendatang. Selamat berjumpa dengan saya Pastor Mansyiotus Demon SVD di YouTube SVD Provinsi Jawa ini. Saya berasal dari Atambua Timor, NTT, perbatasan dengan Timor Leste. Sekarang saya sedang bertugas di Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul. Saya sebenarnya sudah berkarya di paroki ini sudah 2 kali. Tahun 2008 sampai akhir September 2011 saya berkarya di paroki ini, kemudian pindah sejenak dan kembali lagi di paroki ini tahun 2019 sampai dengan sekarang. Paroki Dolok Sanggul sendiri terletak di ibu kota kabupaten yang namanya Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dan masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Medan. Paroki Dolok Sanggul berdiri sebagai sebuah paroki pada tahun 1951 dengan nama pelindungnya adalah Santo Fidelis Sigmaringen. Paroki asalnya adalah pemekaran dari Paroki Lintong Nihuta, dan imam yang melayani Paroki Dolok Sanggul sejak awal berdirinya adalah saudara-saudara Fransiskan dari Kapusin, yakni Pastor Van Stralen OFM Kap, dan menyusul pastor-pastor Kapusin lainnya seperti ada Pastor Ajut, ada Pastor Mendrat, ada Pastor Joshua Steiner, dan pastor-pastor Kapusin lain yang berkarya di paroki ini hingga pertengahan tahun 1995. Lalu pada tanggal 30 Juli 1995 terjadi estafet penggembalaan dari Pastor Kapusin kepada pastor-pastor SVD. Dan peralihan ini terjadi pada masa kepemimpinan Monsinyor Pius Datubara sebagai Uskup Keuskupan Agung Medan. Dan Pastor Remigius Sene, sekarang sudah almarhum, beliau adalah sebagai pastor paroki yang pertama di paroki ini bersama 2 pastor lain, yakni Pastor Yosef Dawan dan Pastor Yosef Bukubala. Mereka adalah pastor-pastor pertama yang berkarya di paroki Dolok Sanggul ini. Jadi kehadiran SVD dan karya pelayanannya di paroki Dolok Sanggul atau Keuskupan Agung Medan sudah 25 tahun. Hingga sampai hari ini saya sendiri Pastor Mansyiotus Demon SVD sebagai pastor kepala bersama rekan saya Pastor Yaneurus Derek sebagai pastor rekan. Saya Pastor Ian Marius Derek SPD, biasa dipanggil Pastor Ian. Saya menjalani masa pendidikan calon imam di Kota Malang.
dan ditabiskan sebagai seorang imam tanggal 25 Agustus 2016. Selepas tabisan di tahun 2016, saya mendapatkan penempatan pertama bertugas sebagai imam baru di Paroki Santo Petrus Canisius Tayan, Keuskupan Sanggau, kurang lebih 3 tahun 8 bulan. Dan saya berkarya di Keuskupan Medan di Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul ini dari Oktober 2020 hingga saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, bila berkenan ada berkat dan rezeki, bolehlah membantu kami untuk menyelesaikan gereja yang sedang kami bangun ini. Atas bantuannya sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Koras untuk kita semua. Jadi sejak berdirinya Paroki Dolok Sanggul sekarang sudah berumur 73 tahun. Dan kami sedang dalam persiapan untuk menuju 75 tahun yang akan dirayakan pada tahun 2026 mendatang. Dalam rangka itu kami juga sedang membangun gereja baru sebagai hadiah untuk 75 tahun berdirinya paroki. Dan selain itu kegiatan-kegiatan pastoral paroki yang kami fokuskan setiap tahun menuju 75 tahun berdirinya paroki dengan fokusnya sebagai berikut. Tahun 2022 itu sebagai tahun biak atau asmika, tahun 2023 sebagai tahun areka, tahun 2024 tahun ini sebagai tahun OMK, tahun 2025 mendatang itu sebagai tahun keluarga, dan tahun 2026 itu sebagai tahun perayaan bersama 75 tahun. Kalau tentang jumlah stasi di paroki ini, ada 27 stasi dengan jumlah umatnya sebanyak 12.391 jiwa dari jumlah KK sebanyak 2.830 KK. Ke-27 stasi ini tersebar di 5 kecamatan dan ada 5 stasi yang berada di wilayah kawasan daerah Danau Toba, yakni di Kecamatan Bakti Raja. Mengenai kehidupan ekonomi umat, sebagian besarnya, ya 90% adalah petani. Kopi, jagung, sayuran, haminjon, sawah, dan lain-lain. Selebihnya adalah sebagai pengusaha dan pegawai guru, PNS atau ASN. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, tradisi budaya dan adat istiadat masih sangat kuat di daerah ini. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih terikat kuat dengan hubungan kekerabatan karena marga dan juga karena budaya. Paroki yang dilayani hanya oleh 2 pastor dengan jumlah stasi yang cukup banyak, tentu saja masih jauh dari kurang. Kerinduan dan kebutuhan rohani umat tidak bisa terlayani secara maksimal, khususnya misa pada hari-hari Minggu. Stasi yang tidak mendapat kunjungan pada hari Minggu, mereka hanya bisa mengadakan ibadat sabda sendiri yang dipimpin oleh ketua stasi atau pengurus-pengurus gereja yang sudah dilantik dan mengikuti kursus-kursus pembinaan pembekalan, seperti pembekalan untuk bagaimana membawakan tata ibadat dan juga berjamita atau berkhotbah. Kehidupan iman umat juga semakin maju dan berkembang. Dari tata kebiasaan devosi kami sudah menghidupkan, ya, setiap tahun pada perayaan-perayaan bulan Mei atau bulan Maria kami selalu mengadakan, ya,
misa pembukaan bulan Maria untuk menumbuhkan iman dan kecintaan mereka umat pada devosi khusus kepada Bunda Maria. Jadi sejauh pengamatan saya, kehidupan iman umat semakin hari semakin tertata dan semakin bertumbuh lebih baik. Dan kecintaan umat terhadap Ekaristi pun cukup tinggi. Ya, ini dilihat dalam kehadiran kami para pastor, dalam kunjungan kami ke stasi di lingkungan-lingkungan. Kalau dibandingkan dengan kalau mereka beribadat sendiri, kehadiran umat agak sedikit dibanding dengan pastor datang merayakan Ekaristi, umat yang hadir pasti jauh lebih banyak. Dan salah satu hal yang menjadi ciri khas utama di paroki ini adalah bahwa mayoritas umatnya 99% itu adalah orang Batak Toba. Maka dalam pelayanan berpastoral, pelayanan misa atau Ekaristi, ibadat sabda, ya kami rayakan itu dalam bahasa daerah setempat atau bahasa Batak Toba. Dan ini tentu saja menjadi peluang untuk kami sebagai para pastor untuk bisa belajar mengenal budaya dan bahasa, juga sekaligus sebagai yang menantang kami untuk harus berjuang belajar mengenal budaya dan bahasa setempat. Di paroki Dolok Sanggul ini hadir juga para suster dari kongregasi KSFL. Mereka melayani di bidang pastoral kesehatan dan juga di bidang pastoral pendidikan. Meskipun kehadiran mereka boleh dikatakan terpisah dari paroki, tetapi kehadiran mereka mewarnai kehadiran gereja paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul di kota Dolok Sanggul, di kota dingin ini. Kalau bagi saya pribadi dibilang sebagai tantangan paling berat, sesungguhnya tidak ada. Itu untuk saya, bagi saya. Ada beberapa stasi yang memang medannya agak lumayan berat, namun bagi saya itu tidak menjadi masalah untuk saya, karena ya saya sendiri juga berasal dari daerah atau berasal dari kampung yang sudah biasa dengan ya medan seperti ini. Demikian juga dengan karakter orang atau umat yang saya layani, ya tidak jauh berbeda dengan daerah asal saya. Hanya saja bahwa awal-awal ketika baru tiba, tantangannya yang paling utama adalah belajar bahasa Toba. Ya, belajar bahasa Toba memang sangat menjadi sangat penting di sini, karena ya percakapan, komunikasi harian mereka dengan pastor yang menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa Toba. Maka kalau tidak tahu bahasa daerah, ya boleh dikatakan ya bisa celaka, ya tidak nyambung dengan mereka, dan bahkan ya bisa terjadi miskomunikasi. Saya beri contoh, ada seorang pengurus stasi datang ketika saya masih berjuang belajar bahasa Batak ya. Datang sudah jam-jam 12, dia bertanya kepada saya, "Pastor baru dungo?" Ya, saya hanya tahu jawab "olo", artinya iya. Itu artinya pertanyaannya, "Pastor baru bangun?" Ya, padahalnya saya sudah bangun sejak jam setengah 5 persiapan untuk Ekaristi pagi. Nah, ini karena faktor yang tidak atau masih dalam proses tahapan belajar ya. Ini menjadi tantangan ketika itu. Tantangan yang paling berat menurut saya berkarya di Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul, Keuskupan Agung Medan ini adalah tentang bagaimana belajar bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya adalah juga boleh kita katakan sebagai pintu gerbang untuk mengenal orang atau umat yang kita layani secara lebih dekat. Dan ini adalah tantangan.
terberat bagi saya berada di tanah Sumatera ini. Sahabat SVD yang terkasih, demikianlah perkenalan singkat tentang Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul dari saya Pastor Mansuetus Demon SVD. Salam dalam Sang Sabda, Horas, 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 Tuhan memberkati. Bekerja di ladangmu, jadi abdi